Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aditya dari kelas T4805 dengan NIM 10 20 12 40 04 39. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan tugas penelitian operasional yang membahas tentang Design of Radiation Therapy Problem, yang bertujuan untuk bagaimana cara kita bisa merancang arah dan intensitas sinar radiasi yang optimal agar sel kanker dapat dihancurkan, tetapi jaringan selnya tetap aman. Nah, untuk studi kasusnya terdapat seorang wanita yang bernama Mary yang didiagnosis menderita kanker pada tahap yang cukup berat. Secara khusus dia memiliki tumor yang ganas di area kandung kemih, dan Mary akan menerima perawatan canggih yang tersedia untuk setiap kesempatan yang mungkin untuk dia bisa bertahan hidup. Perawatan ini akan mencakup terapi radiasi yang ekstensif. Nah, terapi radiasi ini melibatkan penggunaan mesin perawatan, sinar eksternal, dan melewati radiasi Pegion untuk tubuh pasien, merusak masalah kanker dan sehat. Setiap sinar mengirimkan lebih banyak radiasi ke jaringan yang dekat titik masuk daripada ke jaringan di dekat titik keluar. Hamburan juga menyebabkan beberapa pengiriman radiasi ke jaringan di luar jalur yang langsung ke sinar, karena sel-sel tumor biasanya secara mikroskopis diinterpres di antara sel-sel sehat. Dosis radiasi yang seluruh wilayah tumor harus cukup besar untuk membunuh sel kanker yang ganas. yang sedikit lebih radiosensitif namun cukup kecil untuk menyelamatkan sel-sel yang sehat. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam bagian pemodelannya. Saya jelaskan saja langsung. Nah, kita misalkan dokter mempertimbangkan dua arah sinar. Kita sebut sebagai beam 1 dan beam 2. Nah, kita misalkan X1 itu jumlah radiasi yang masuk dalam kiloradian melalui X1, dan X2 jumlah radiasi yang masuk ke dalam beam 2 dalam kiloradian. Nah, tujuannya untuk meminimalisir dampak radiasi pada jaringan sehat. Selanjutnya ada pembatas yang kita dapatkan, yaitu 0,3 X1 plus 0,1 X2 kurang dari sama dengan 7. Yang kedua, pembatas yang kedua yaitu 0,5 X1 plus 0,5 X2 sama dengan 6. Dan yang ketiga 0,6 X1 plus 0,4 X2 besar atau sama dengan 6. Dan yang terakhir itu pembatas non negatif, yaitu X1, X2 harus lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya kita ubah ke bentuk standar
Oh iya, tadi Z-nya, untuk Z-nya kita dapatkan 0,4 X1 plus 0,5 X2. Selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk standar dan kita tambahkan variabel artificial dan kita selesaikan dengan metode simplex. Maka menjadi 0,3 X1 plus 0,1 X2 plus 0,3 sama dengan 7. Yang kedua 0,5 X1 plus 0,5 X2 ditambah X5 sama dengan 6. Yang ketiga 0,6 X1 dan 0,4 X2 min X4 ditambah X6 sama dengan 6. Dan yang terakhir X1, X2, X3, X4, X5 dan X6 itu besar sama dengan 0. Yang tujuannya kita mengubah ke bentuk standar itu agar nilai Z-nya sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2 ditambah 0,X3 ditambah 0,X4 ditambah MX5 ditambah MX6. Kenapa M? Karena artificial variabelnya sendiri tidak boleh ada di solusi akhir. Tuh. Selanjutnya kita akan membahas iterasi simplex yang tujuannya untuk memindahkan variabel masuk dan variabel keluar untuk mendapatkan nilai Z yang lebih kecil. Untuk langkah pertamanya kita lihat variabel utamanya. Variabel utama itu yang nilainya sama dengan 0. Lalu kita cari yang akan masuk, kita cari koefisien yang dengan variabel negatif terbesar di barisan Z, dan itu yang akan masuk ke dalam basisnya. Setelah itu kita lakukan tes rasio untuk menentukan siapa yang akan keluar dari basisnya. Setelah itu kita ulangi langkah-langkah tersebut sampai tidak ada lagi koefisien negatif di baris Z. Selanjutnya kita selesaikan ketiga iterasi ini sehingga kita dapat memperoleh hasil yang dimana X1 itu X1-nya sama dengan 12, X2-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 0, dan X3-nya dan nilai Z-nya sama dengan 4,8. Lalu masuk ke X5 dan X6 di mana variabelnya sama dengan 0. Ya, variabelnya sama dengan 0 yang artinya solusi optimalnya berhasil kita temukan. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa solusi optimalnya itu tercapai saat menggunakan beam 1 sebanyak 12 kiloradian. Untuk beam 2-nya itu tidak digunakan sama sekali. Jadi untuk dampak radiasi jaringan yang sehat adalah 0,4 dikali dengan 12 sama dengan 4,8 kiloradian.
Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.